Rekan saya bernama Bu Yulas, seorang guru kelas 4 SD di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya yang dalam satu kelas. Bu Yulas ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bu Yulas sebagai coaching. Langsung berarti Bu. Bu Islami, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu Yulas, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Islami, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas dari saya itu hanya 50% aja. Jadi, menurut Bu Yulas, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias antusias murid-murid yang saya ajar di kelas, Bu. Menurut Bu Yulas, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang membuat murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton dan saya terlalu banyak bercerita di depan murid-murid dan yang kedua, itu saya sepertinya kurang memberikan kesempatan buat murid saya itu berpendapat dan aktif berbicara ketika pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran ya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, dan tidak membosankan pastinya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Yulas juga. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik, tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya ya, Bu ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ketika kita mengajar itu diadakan ice breaking ataupun games-games pembelajaran supaya pembelajaran itu menarik sih, Bu. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Ibu, apa penyebabnya ya sehingga kok kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan sih ya Bu ya, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja saat di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpus itu aja sih Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir sih banyak ya Bu ya sumber belajar seperti video-video di YouTube, terus materi di internet, dan juga aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya gitu Bu. Nah, benar. Betul sekali ya, Bu ya. Saya yakin sekali Bu Yulas bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Bu Yulas menjadi antusias dan semangat dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang sudah saya sampaikan tadi seperti video dari YouTube dan aplikasi seperti TikTok yang sedang tren saat ini. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan itu juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya Bu ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid-murid itu tidak terkesan
biasa, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk tarian, nyanyian, lagu, puisi, menggambar, dan lain-lain. Bagus sekali rencana Bu Yulas. Mudah-mudahan berhasil ya nanti. Nah, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana ini nantinya? Saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Yulas. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sesuai harapan Ibu. Terima kasih ya Bu Islami atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, sama-sama Bu Yulas. Demikian praktek coaching dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan refleksi. Bu Yulas, apa yang Anda rasakan ya setelah kita melakukan coaching hari ini? Merasa lebih, saya tahu arah kemana kita akan melaksanakan permasalahan saya tadi, solusinya mau bagaimana saya jadi tahu sekarang Bu. Jadi sudah merasa apa ya, ada solusi ya dari masalah Bu Yulas. Ya, terima kasih Bu untuk sharingnya hari ini, sangat membantu saya. Iya, sama-sama Bu Yulas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching di mana saya sebagai coach dan Ibu Islami sebagai coachee. Dan untuk kasus ini, rekan saya akan bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah setelah melakukan supervisi di kelasnya yang merasa keberatan pada rekan Anda yang masih menggunakan lembar kegiatan saat proses belajar mengajar di kelas. Beliau menyampaikan untuk bisa mungkin menghindari lembar kegiatan saat proses belajar di kelas, sehingga rekan Anda menjadi gelisah. Bu Islami ingin berdiskusi tentang solusi terbaik dari masalahnya tersebut. Berikut adalah dialog antara saya, Yulas Feryati sebagai coach, dan Ibu Islami sebagai coachee. Selamat siang Bu Yulas. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Islami. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Islami agak murung, kurang bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya jadi mengganggu waktu Bu Yulas. Oh, nggak apa-apa Bu, santai aja. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu Yulas bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu pasti akan saya bantu. Kira-kira Ibu Islami mau bantu apa nih hari ini? Iya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Yulas. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu Yulas, Ibu ingat nggak kemarin saya kan mendapat supervisi dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu Ibu Kepala Sekolah supervisi itu saya mendapat teguran. Bagaimana bisa Bu jenengan dapat teguran? Lalu apa Ya, yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Bu Kepala Sekolah mengkritik Bu proses pembelajaran saya di kelas. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Islami tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana? Sampai dikritik. Kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan. Nanti kita bisa sharing bersama gitu Bu. Ya, Bu Kepala Sekolah
sepertinya agak keberatan Bu waktu saya mengajar di dalam kelas. Kemarin itu pas waktu beliau supervisi, saya masih menggunakan lembar kerja untuk anak-anak dalam proses belajar mengajarnya. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Islami dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Ya, sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar sudah menggunakan berbagai sumber sebenarnya. Bisa dari buku, media yang menarik bagi anak. Kadang saya juga membuat sendiri media-media tersebut. Kadang juga mencari referensi dari media sosial seperti dari YouTube atau dari Facebook seperti itu. Jadi masalahnya, kalau masalah seperti itu, sebaiknya saya tanya dulu gini Bu. Selama ini apa yang Bu Islami lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya tadi ceritakan Bu Yula, sebenarnya saya selama ini sudah menggunakan berbagai sumber lah, bisa buku, media yang menarik, terus membuat sendiri secara interaktif dan juga menyenangkan bagi anak-anak. Tapi kemarin pas waktu beliaunya supervisi di dalam kelas itu, saya kadang juga masih menggunakan LKB, tapi sudah tidak sering-sering seperti dulu. Mengapa Ibu Islami masih menggunakan LK? Ya, kalau menurut saya sumber belajar kan dari mana saja juga bisa Bu. Saya gunakan ini sudah bervariatif, walaupun kadang saya masih menggunakan LK di saat-saat saya mungkin belum siap untuk membuat media-media yang lebih menyenangkan bagi anak-anak. Jadi terpaksa saya menggunakan LK lagi. Sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan lembar kerja tersebut dibandingkan dengan menggunakan media interaktif yang lain? Sebenarnya ya berbeda Bu Yulas. Pada saat anak-anak apa saya kasih atau berikan dengan lembar kerja saja, mereka jadi kurang semangat, kurang antusias. Jadi kalau dibanding dengan media yang menarik sih, anak-anak terlihat sangat aktif dan senang mengikuti pembelajaran di kelas. Itulah Bu pentingnya menggunakan media yang lebih menarik dibandingkan lembar kerja saja. Saya pikir ada benarnya ya Bu Yelas ya. Anak-anak lebih aktif kalau diberikan kegiatan yang menarik, yang kreatif, dia anak-anak lebih semangat di kelas. Iya Bu, dari apa yang sudah Bu Islami sampaikan itu, apa rencana Bu Islami ke depannya nanti? Ya, saya akan memberikan pembelajaran yang lebih kreatif lagi itu pada anak-anak, lebih kreatif, inovatif, menggunakan media yang lebih baik lagi. Jadi insya Allah saya juga akan mengurangi LK Bu nanti ke depannya. Lalu, apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan selain itu, Bu? Ya, rencana saya juga akan menemui Bu Kepala Sekolah, menyampaikan kepada beliau bahwa kedepannya saya akan merubah dan kedepannya saya akan menggunakan media yang bervariatif lagi pada anak-anak dan juga mengurangi LK agar proses belajar mengajar kedepannya menjadi lebih baik lagi Bu Yules. Langkah yang Ibu Islami ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Bu Islami tersebut. Ya. Syukurlah Bu Yulas, saya sudah merasa lega bisa sharing dengan Bu Yulas. Syukurlah Bu Islami sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan menggunakan media yang lebih menarik, kreatif, menyenangkan bagi anak, bisa mengambil dari media-media sosial, dari YouTube. Jadi kita juga mengajak anak-anak untuk melihat video-video yang menarik dari berbagai sumber Bu Yulas. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu?
Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman rekan guru yang lain, sehingga bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik bagi anak-anak, membuat media yang lebih kreatif dan inovatif. Jadi, anak-anak lebih senanglah dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu Islami. Semoga rencana yang dapat terlaksana dengan baik. Apa yang menjadi tujuan dari Bu Islami juga berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang menyenangkan bagi anak kita ya. Amin, sama-sama Bu Islami. Demikianlah praktik coaching dari kami. Saya sebagai coach dan Ibu Islami sebagai coachee. Apa yang Ibu Islami rasakan saat di coaching pada saat kegiatan coaching ini, Bu? Setelah di coaching dengan Bu Yulas, saya merasa lega dan senang. Masalah yang saya hadapi sudah ada solusinya, dan saya sudah ada rencana untuk kedepannya memberikan pembelajaran yang lebih baik, lebih menarik pada anak-anak. Terus proses coaching ini juga menyenangkan, nyaman, saya bisa fokus, dan sehingga coaching ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Demikianlah kegiatan coaching yang kedua ini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.